duhur. Sholat duhur sampai gelap malam artinya sampai nanti waktu maghrib, ya. Sholat duhur kan sambung sholat asar sampai nanti langsung sholat maghrib. Nah, terus sampai subuh diterangkan di situ, subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, disaksikan malaikat bukan subuh saja sebetulnya sholat, tapi umumnya subuh itu kan ada agak tersendiri. Orang pergi bangun subuh itu agak aras-arasan ya, maka dikuatkan di sini supaya juga bahwa kamu bangun subuh itu disaksikan malaikat. Apalagi? Berikutnya ke halaman 7. Saya baca artinya. Dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, ia berkata, dahulu Abu Dzar bercerita bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, terbukalah atap rumahku ketika itu aku di Makkah. Lalu turunlah Jibril, lantas ia membuka atau membelah dadaku. Lalu ia membersihkannya dengan air Zam-Zam. Kemudian ia datang membawa sebuah bejana dari emas yang penuh hikmah dan iman. Lalu ia menuangkannya ke dalam dadaku, lantas ia menutupkannya. Apakah arti ini hanya dimaknai secara letterlek seperti ini, atau itu makna kiasan, Ustaz? Yang kamu maksud apa? Membelah dada, iya. Kemudian membawa bejana dari emas yang penuh berisi hikmah dan iman, Ustaz. Itu memang masalah gaib, kita tidak perlu lebih untuk mengetahui lebih detail. Detailnya tidak mungkin kita tahu. Ya. Jadi Nabi itu dioperasi, dadanya dibersihkan. Terus dadanya diisi apa tadi? Iman dan itu jadi diisi oleh di bawah bejana emas tadi isinya ternyata penuh hikmah dan iman. Jadi dadanya Nabi maksudnya itu diisi dengan iman dan hikmah dari Rasul. Ya, nah, itu kan masa dada dibedah terus disani iman dan wujudnya iman ini apa? Iman dan hikmah. Nah, maka itu tentang gaib itu peristiwa ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu ya sudah diterima begitu saja. Ya, dari bedah di cara sekarang dioperasi gitu kan. Terus dicuci dengan air Zam-Zam. Bersih. Ya, maksudnya dibersihkan dari semua kotoran. Ya, setelah bersih diisi. Isinya hikmah dan iman. Karena Allah SWT memang juga memerintah Nabi itu ya mengajarkan Alkitab wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini diutus Allah mengajarkan Alkitab, maksudnya Al-Quran adalah hikmah. Al-hikmah ini hanya ada yang mengartikan dalam itu al-hikmah maksudnya as-sunnah. Jadi Quran dan sunnah. Mengajarkan al-sunnah. Itu yang akan ditinggalkan oleh Nabi kepada umatnya. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran itu wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kami akan menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hikmah, ya, sunnah dari perilaku yang menjadi contoh uswatun hasanah bagi umat Islam ini, maka dibersihkan, operasi dadanya diisi dengan hikmah dan iman. Nah itulah. Hakikatnya seperti apa? Itu masalah. Kita nggak perlu tahu dan tidak akan tahu. Arti yang sesungguhnya. Itu suatu gambaran supaya manusia berbicara masalah yang gaib, tidak ngelantur yang di luar apa yang dikabarkan oleh Allah atau dikabarkan oleh Rasulullah. Apalagi? Kemudian di halaman 9, Ustaz, baris kelima dari hadis pada kalimat kemudian
Jibril membawaku pergi sehingga aku sampai ke Sidratul Muntaha. Sedang Sidratul Muntaha itu diliputi beraneka macam warna yang aku tidak mengetahui apa itu. Kemudian aku diajak masuk ke surga. Tiba-tiba di sana ada mahligai dari mutiara dan tanahnya dari kasturi. Yang ditanyakan, apakah itu Sidratul Muntaha dan mahligai dari mutiara, Ustaz? Sidratul Muntaha itu juga masalah gaib. Ya, Sidratul Muntaha itu sana di langit ketujuh sana. Langit ketujuh itu juga gaib tuh. Ars itu juga gaib. Allah setelah menciptakan langit dan bumi selama 7 hari ya, sumastawa ilal ars. Ya, ars. Di mana itu? Gaib itu. Ada yang mengatakan ars itu tempatnya di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu langit ketujuh sana. Nah, langit ketujuh mana tempatnya? Nah, itu masalah yang gaib. Gaib itu orang Islam tidak diperintah untuk mengetahui yang sebenarnya, karena tidak mungkin akan tahu. Tapi orang yang beriman, masalah gaib itu hanya diperintahkan mengimani alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang mengimani sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia ini, tetapi dikabarkan oleh Allah. Karena yang mengetahui segala kunci yang gaib itu hanya Allah. Kalau Nabi mengetahui itu diberitahu oleh Allah. Ya tak? Tidak ada yang tahu. Maka hal-hal yang gaib harus ada dasarnya. Coba dibaca surat Al-An'am 59 itu. Di sisinya Allah secara kunci-kunci yang gaib itu. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ya, jadi semua kunci yang gaib itu yang tahu Allah. Maka manusia jangan mengkhabarkan sesuatu yang gaib yang tanpa dasar. Ya, dari Sidratul Muntaha tadi dikabarkan oleh hadis Rasulullah. Ya, nah Rasulullah tahu itu diberitahu oleh Allah. Ya, diberitahu oleh Allah. Segala yang gaib tahu hanya Allah. Dan harus ada sumbernya, dari mana yang menerangkan gaib tadi. Kalau tidak ada sumbernya, dasarnya katanya, tidak boleh itu. Kita mengimani yang begitu termasuk perbuatan syirik kita. Mengimani sesuatu yang tidak diterangkan oleh Allah dan diterangkan oleh Rasulullah. Banyak hal-hal yang dikatakan gaib yang sebenarnya tanpa dasar. Menjadi keyakinan kita. Orang Jawa terutama banyak keyakinan yang tanpa dasar. Coba Nyai Roro Kidul ini dasarnya apa? Ada enggak Nyai Roro Kidul gue? Kok gue ngerti gue dasarnya dari mana? Yang ngabari siapa? Padahal yang tahu itu hanya Allah. Yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Dari mana? Ya dari cerita. Malah Kayangan Wonogiri sana. Ya, saya pernah diajak ke sana Dokter Budi waktu itu. Wong Wonogiri mesti ngerti itu. Ya.
Di sana ada sungai dan ada kedung itu katanya itu tempat pacarannya Panembahan Senopati dengan Nyai Roro Kidul. Ya kok ngerti dasarnya dari mana tuh? Ya. Terus di bawah itu katanya ada gua itu masuk dari apa sungai itu tadi, yang kedung tadi tembus sampai Segoro Kidul. Nah situ kalau Panembahan Senopati waktu-waktu tertentu pacaran sama Nyai Roro lewatnya di situ. Nah itu jelas ngawur itu. Kita mempercayai yang begitu syirik kita, dosa. Tidak perlu percaya. Danyang-danyang bareng tidak boleh percaya kita. Dan itu menjadi kepercayaan mendarah daging tuh. Yang kita ini. Dari mana itu? Wong tani apa meneh? Wong tani panen itu mengambil satu sing dijuluki jenenge untuk perjalanan Mbok Sri itu. Kok ora Pak Sri? Nah itu buatan. Itu semua buatan cerita-cerita omong kosong tapi menjadi keyakinan. Keyakinan kita. Gendruwo, glundung pringis, tetean, wewedon, barang itu mana itu dasarnya? Kitabnya apa? Padahal itu menjadi ditakuti oleh semua orang itu. Wong Islam barang takut itu. Padahal tidak termasuk rukun iman. Tapi itu malah lebih yakin daripada rukun iman yang sesungguhnya. Nah, alirannya yang sudah akidahnya sesat tapi tidak merasa. Ya, ada lagi tuyul, kayaknya jikui duit. Terus mesti tuyul itu mesti masih seperti anak kecil, gundul terus wudo. Kan gitu dah. Lah seperti itu ya apa rambutnya ya ora tukul, kok ya ora gede-gede, kok wudo barangnya kok ora di pakaian. Nah, itu dari mana cerita itu? Itu dicari dalilnya. Sumbernya tidak ada, sumbernya hanya katanya itu. Tapi itu menjadi keyakinan hampir seluruh ya rakyat Jawa terutama itu. Wong Islam maupun orang Islam tidak Islam sama kepercayaannya adanya itu. Maka kita harus yakin. Tuyul, wedon, glundung pringis itu tidak ada itu. Nek glundung pringis tenan malah eneng. Kowe glundunga kalau meringis-meringis lah kowe glundung pringis. Ya lah. Ketempelan demit arang itu ya, terus nanti diselamati, ditebusi. Itu tidak ada itu, tempelan demit barang itu. Kerasukan setan lah kowe enek kerasukan setan nih. Ya. Sehingga ini korupsi itu kerasukan setan. Korupsi itu kerasukan setan, kayaknya nyolong itu kerasukan setan, ya. Judi itu kerasukan setan, mabuk kerasukan setan itu. Karena setan itu innama ya'murukum bisu'i wal fasya. Setan itu selalu mengajak manusia berbuat keji, ya, berbuat mungkar dan berbuat keji, berbuat keji dan berbuat mungkar, berbuat jelek, jelek, wal fasya dan keji. Maka setiap orang berbuat jelek dan berbuat keji itu setan. Pengkerasukan setan. Nah ini kerasukan setan deleming terus ditebusi pakai apa itu dibelehkan ayam ireng mulus. Bareng angel goleke dukune sing duwe. Wah ini golek angel saya memang ada. Harganya karena yang dicari longko ya harganya tikel-tikel berapa itu mah sudah disediakan sebelumnya. Nanti dihapusi dukun-dukun itu. Jadi masalah gaib itu yang tahu hanya Allah. Jangan menceritakan sesuatu yang katanya itu gaib padahal tanpa dasar kebenaran, tanpa diketahui sumbernya dari mana.